warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusti Rahma, nomor NIM 20230024. Saya berasal dari prodi akuntansi. Baiklah, dalam video ini yaitu dalam pembelajaran pengantar ekonomi mikro, yang mana saya mempelajari tentang hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai hukum Gosen 1. Berdasarkan pada konsumsi manusia untuk mengonsumsi satu jenis barang untuk mencapai utilitas maksimal, lahirlah hukum Gosen 1 yang Gosen 1 ini dikemukakan oleh Hermann Heinrich Gosen, yang mana berbunyi, jika pemenuhan kebutuhan akan satu jenis barang dilakukan secara terus-menerus, maka utilitas yang dinikmati konsumen akan semakin tinggi. Tetapi apabila ditambahkan lagi konsumsi satu jenis barang, maka utilitas konsumsi akan semakin rendah. Sedangkan contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai hukum satu Gosen ini, hukum Gosen 1 ini yaitu contohnya seperti apabila cuaca sedang panas, cuaca sedang terik, apabila saya ingin membeli satu gelas es kelapa muda, pada gelas yang pertama atau pada saat saya meminumnya pertama kali, maka tingkat utilitas menikmatinya itu ada pada tingkat maksimal. Namun pada waktu yang sama, pada hari yang sama, pada saat yang sama saya membeli es kelapa muda itu satu gelas lagi, maka gelas yang kedua itu saya akan memakannya itu pasti akan memiliki rasa yang berbeda daripada yang pertama. Jadi setiap kali terjadi konsumsi pada suatu saat, pada saat yang sama, maka konsumsi tersebut akan semakin menurun, bahkan mencapai nilai 0. Karena apabila lama-kelamaan saya memakan es tersebut terus-menerus, maka saya tidak ingin lagi untuk memakannya karena sudah merasa kenyang atau bosan atau sudah tidak menikmatinya lagi. Baiklah, hukum Gosen 2 yaitu manusia pastinya memiliki kebutuhan yang beragam. Mulai dari kebutuhan itu penting, bahkan kebutuhan itu dianggap tidak penting atau tidak begitu penting bagi diri mereka sendiri. Namun manusia tentunya memiliki banyak kebutuhan, mulai dari kebutuhan primer sampai kebutuhan tersier yang harus dipenuhi setiap harinya. Hukum Gosen 2 menyatakan jika konsumen melakukan pemenuhan kebutuhan akan berbagai jenis barang dengan tingkat pendapatan dan harga barang tertentu, konsumen tersebut akan mencapai tingkat optimisasi konsumsinya. Pada saat rasio marginal atau utility berbanding harga sama untuk semua barang yang dikonsumsinya. Dicontohkan saja, contohnya seperti contohnya dalam diri saya seperti pada bulan puasa misalnya kan, sebelum memasuki waktu berbuka puasa, tentunya saya akan membeli berbagai macam kebutuhan saya seperti kebutuhan makanan, minuman, tentunya yang untuk membuat perut saya kenyang gitu. Jadi saya akan membeli berbagai macam atau berbagai bentuk makanan ataupun minuman yang untuk mengenyangkan diri saya dan untuk mengenyangkan perut saya. Dan dan saya pastinya akan membeli berbagai macam makanan dan berbagai macam bentuk minuman yang akan saya konsumsi nantinya. Dan itulah yang dimaksud dengan hukum Gosen 2 ini. Karena pada hukum Gosen 2 ini suatu konsumsi barang yang langsung diberi pada waktu yang sama. Dan apabila saya masih memiliki uang dari sisa hasil belanja saya beli minuman dan sebeli makanan tadi, tentunya uang tersebut akan diperlukan untuk kebutuhan saya nantinya.
Hanya itu yang dapat saya sampaikan dari video saya, dari pembelajaran saya mengenai pengantar ekonomi mikro. Apabila ada kesalahan dan ada kejanggalan, saya mohon maaf. Saya hanya seorang mahasiswa yang masih belajar, dan atas perhatian semuanya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.